Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filma Sevilla, NPM 2021130026. Pada kesempatan kali ini untuk tugas pertemuan pertama mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, saya akan membahas ringkasan mengenai materi tersebut, mengenai konsep dasar manajemen keuangan. Yang pertama, manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional atau multinational corporation yang sering disebut MNC. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Mereka merupakan perusahaan yang besar yang dimiliki oleh kaum kapitalis global yang pasarnya di Kanada, USA, Jepang, Jerman, Italia, Prancis, dan Inggris. Perusahaan-perusahaan itu disebut konglomerat global atau kapitalis global yang ingin menguasai ekonomi dunia dan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang dengan tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Nah, di sini mengapa keuangan internasional itu penting bagi MNC? Keuangan internasional itu penting untuk mengetahui perkembangan. Yang pertama, ekspansi perusahaan multinasional atau MNC ke negara-negara yang sedang berkembang. Lalu ekspansi ideologi globalisasi dan tentunya untuk perdagangan internasional, ekspor impor. Para pemikir ekonomi liberal menyatakan bahwa ekspansi MNC ke negara-negara yang sedang berkembang tersebut merupakan lokomotif pembangunan di NSB. Oleh sebab itu, kehadirannya sangat diharapkan. MNC itu penting dipromosikan ideologi globalisme. Tanpa MNC tidak akan ada pembangunan di negara yang sedang berkembang. Mengapa? Karena mereka perusahaan lokal kekurangan modal, ilmu, teknologi, dan tenaga ahli. Hal ini disebabkan karena investasi jenuh di negara-negara MNC, negara yang sedang berkembang, sumber dayanya melimpah, lalu tenaga kerjanya murah, kapitalis birokratnya tumbuh subur. Kapitalis komparator sangat loyal kepada MNC. Lalu pasar yang potensial bagi kapitalis global. Di NSB sistem perpajakannya fleksibel. Di NSB kebijakan bea cukai pelabuhannya juga fleksibel. Pemerintah memberi jaminan investasi. Juga ada kebebasan transfer modal dan laba bagi kapitalis global. MNC sendiri didefinisikan sebagai perusahaan yang terlibat dalam suatu bentuk bisnis internasional. Awalnya kegiatan ekspor impor, lalu kemudian menemukan kesempatan investasi baru sampai membentuk anak perusahaan. Contohnya seperti Coca-Cola, Honda, Samsung, dan lain-lain. Tujuan manajemen keuangan dan MNC ini yaitu memaksimumkan nilai perusahaan yang meliputi manfaat dan nilai saham. Tujuan MNC ini memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Dengan berkembangnya MNC, tentunya ekonomi dunia jauh lebih kondusif dan menguntungkan usaha bisnis. Lalu falas yang lebih stabil, globalisasi, dan free trade. Nah, di sini juga ada penyebab perusahaan lokal menjadi MNC. Di antaranya seperti pasar lokal jenuh, kerjasama antar negara, pencabutan hambatan bea masuk, dan ekonomi global. Selain itu, di sini juga ada kendala MNC. Yang pertama seperti kendala lingkungan. Tiap negara tentunya mempunyai karakteristik lingkungan yang berbeda seperti kultural, izin, keterbatasan bahasa, birokrasi.
Selain itu juga ada kendala regulasi dari negara asing, seperti kebijakan-kebijakannya, peraturan, pajak, dan falas. Lalu juga ada kendala etika, etis di suatu negara tetapi bisa tidak etis di negara lain. Di sini ada sumber-sumber kekuatan bersaing bagi MNC, meliputi managerial skill, teknologi atau research dan development, modal, organisasi perusahaan, suku cadang, dan informasi. Keuntungan dari adanya MNC ini yaitu output produksi dan kesejahteraan meningkat karena arus modal masuk atau investasi meningkat, mengurangi pengangguran, devisa negara meningkat, dan akhirnya menjadikan pertumbuhan ekonomi yang bertambah. Selain itu, ada pun kerugiannya, diantaranya perusahaan MNC mendominasi perekonomian negara tuan rumah. Yang kedua, ada anak cabang MNC enggan mengekspor produknya ke negara importir karena bukan mitra dagang. Lalu mudah mengacaukan kebijakan moneter domestik negara tuan rumah, serta budaya konsumsi MNC akan mematikan usaha tradisional. Lalu di sini kita ada teori-teori bisnis internasional. Yang pertama, teori keunggulan komparatif. Yang kedua, teori pasar tidak sempurna, dan teori siklus produksi. Selanjutnya ada metode-metode bisnis internasional. Yang pertama, perdagangan internasional, terdiri dari lisensi, franchising, joint venture, akuisisi perusahaan yang ada, serta pembentukan anak perusahaan di luar negeri. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.